Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Nathan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Saya percaya kita masing-masing menaruh kerinduan bahwa kita rindu bersama-sama untuk beribadah di gedung gereja. Tetapi kita terus berdoa, kita terus percaya bahwa Tuhan akan segera menyatakan apa yang menjadi pengharapan kerinduan kita bersama-sama. Bapak Saudara terkasih Tuhan, pada pagi hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan, dialah penjaga hidup kita. Tuhan, dialah penjaga hidup kita, yang saya ambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mari kita membuka bagian firman Tuhan ini, Bapak Saudara, di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang bersujud di hadirat-Mu untuk merendahkan diri kami, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan kami untuk menatap hari esok, menjadi penghiburan kami di tengah banyak hal yang kami alami pada hari ini. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu ketika menguraikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami, apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kami, dan apa yang dapat kami lakukan di dalam Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami yang akan mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, hari-hari ini kita telah mengalami satu kondisi yang memang tidak mudah. Keadaan dunia ini tengah berjuang menghadapi satu ancaman yang kita sudah tahu, yaitu virus corona. Virus ini begitu cepat sekali penyebaran, yang sehingga mengakibatkan kurang lebih pada hari ini ada 190 juta orang, 1.097.000 orang terinfeksi oleh virus ini. Memang ada 228.000 orang yang sembuh, tapi dalam duka cita bersama, saudara, kita diperhadapkan dengan begitu banyaknya korban yang meninggal yang ditimbulkan oleh virus ini. Sekitar 60.000 jiwa meninggal karena virus ini sampai hari ini. Dan bahkan di Amerika dikabarkan sehari bisa 1.500 orang meninggal karena virus ini. Awal peristiwa ini kelihatan begitu biasa terjadi di Wuhan. Tak terbayangkan penyebaran virus ini begitu cepat dan secara global terjadi di dalam kehidupan ini. Dari epidemi menjadi endemi, kemudian ditetapkan menjadi pandemi oleh WHO. Baik saudara, dan kita pun turut merasakan akibat langsung yang ditimbulkan oleh pandemi virus ini. Menyebarnya virus ini telah mempengaruhi berbagai aktivitas hidup kita. Yang normal menjadi tidak biasa lagi, seperti kita harus social distancing atau physical distancing. Kita dibatasi oleh pergerakan yang tidak leluasa, tidak bisa ke sana kemari lagi. Bahkan banyak di antara kita tinggal dalam kebosanan dalam rumah, misalnya seperti anak-anak kita. Dan juga kita bisa merasakan juga di dalam suatu kebersamaan ada hal-hal yang baik.
Di dalam keluarga kita ada menu-menu baru. Istri kita rajin memasak dan lain sebagainya, saudara. Saudara dikasih Tuhan, tak dapat disangkali kita menghadapi suatu keadaan yang sulit. Sehingga tak jarang hidup kita sudah diliputi oleh kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Kita takut tertular, kita takut anggota-anggota keluarga kita tertular. Dan kita tahu dan kita kenal orang-orang yang mungkin kita sangat kenal meninggal karena virus ini. Keadaan ekonomi menjadi semakin sulit. Dan kita khawatir, kita takut munculnya banyaknya permasalahan sosial. Baik saudara, apakah keadaan situasi hidup seperti sekarang ini membuat kita tenggelam oleh karena berbagai kesulitan yang kita alami? Atau membuat kita muncul untuk sebagai pemenang mengatasi berbagai kesulitan seperti sekarang ini? Kita percaya Tuhan menghendaki kita untuk beriman teguh di hadapannya. Kita percaya bahwa Tuhan ingin kita menang atas segala persoalan-persoalan hidup seperti sekarang ini dan yang seperti dunia hadapi. Salah satu firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat hidup berkemenangan atas segala berbagai masalah hidup kita. Salah satunya adalah Mazmur 121 seperti yang kita baca. Mazmur 121 adalah Mazmur yang mengajarkan bagaimana di tengah berbagai kesulitan kita tetap dapat mengandalkan pertolongan dari Tuhan. Pertolongan daripada Tuhan yang lebih besar dari segala hal-hal yang kita hadapi. Dari persoalan-persoalan hidup kita yang sedang kita hadapi ini. Karena apa? Karena Tuhan dialah penjaga hidup kita. Mazmur 121 ini adalah satu nyanyian ziarah, saudara. Atau dalam pengertian orang Ibrani itu adalah satu nyanyian pendakian yang dinyanyikan oleh para ziarah ketika mereka menuju ke kota Yerusalem. Saat para peziarah mendaki bukit-bukit Sion menuju Yerusalem, mereka akan bernyanyi dengan kumpulan Mazmur ini sebagai satu nyanyian ziarah. Yang kita tahu dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Berdasarkan di dalam kitab Keluaran 23 ayat 17, Ulangan pasal 16 ayat 16. Di situ dicatatkan bahwa sedikitnya orang Yahudi itu 3 kali berziarah ke Yerusalem dalam setahun. Pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Mereka akan pergi ke Yerusalem. Para peziarah yang mau ke Yerusalem pasti akan melewati bukit-bukit Sion. Perjalanan melewati bukit Sion adalah perjalanan yang tidak aman. Seringkali terjadi perampokan kepada orang-orang yang melewati rute tersebut. Dapat dikatakan, saudara, dalam situasi demikianlah pemazmur terinspirasi memulai mazmurnya dengan mengatakan seperti di ayat pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Mengapa pemazmur melihat gunung-gunung lalu berbicara tentang pertolongan? Gunung-gunung yang dimaksudkan di sini jelas adalah bukit-bukit Sion. Secara geografis, kota Yerusalem itu terletak di belakang bukit Sion. Terletak di belakang perbukitan Sion. Ini artinya untuk mencapai kota Yerusalem, mereka harus melewati jalan yang menanjak, jalan yang menaik. Dan ingat, rute perjalanan itu adalah perjalanan yang sangat tidak aman. Keadaan inilah yang membuat pemazmur berseru daripada pertolongan Tuhan. Dan kita lihat, pemazmur menyimpulkan dengan tegas. Di ayat 2 dikatakan, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam konsep ibadah pada masa itu, gunung-gunung seringkali dikonotasikan sebagai tempat-tempat penyembahan tempat tinggi untuk mengadakan pengorbanan penyembahan kepada ilah-ilah. Contohnya, saudara ingat ketika Nabi Elia kepada Baal, dikatakan nabi-nabi Baal mempersembahkan korban di tempat-tempat tinggi. Saudara, pemazmur yakin sepenuhnya bahwa pertolongan yang diberikan itu dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, bukan pada ilah-ilah yang demikian.
Saudara, dalam perspektif rohani juga, ini juga sebagai satu gambaran. Gambaran yang sama seperti seorang musafir yang akan menuju ke kota Yerusalem. Demikian juga perjalanan kita yang sedang perjalanan kita dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada satu gambaran yang sama. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa semua orang percaya dapat dikatakan juga sebagai para peziarah. Perjalanan kita sebagai peziarah dimulai pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berziarah ke Yerusalem surgawi. Saudara, ini ada satu perjalanan hidup kita menuju Yerusalem surgawi. Kita juga akan melewati gunung-gunung atau bukit-bukit pencobaan dan kesulitan. Saat kita melewati pencobaan dan kesulitan, kita juga menghadapi ancaman perampokan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Seperti kesulitan yang kita alami di awal-awal tahun 2020 ini. Satu pandemi virus corona yang kita alami masing-masing pada hari ini. Tentunya kejadian ini mungkin tidak pernah terlintas di dalam pikiran kita masing-masing. Di awal tahun begitu kita optimis, kita percaya bahwa kita akan melalui tahun ini dengan penuh kelancaran dan kebaikan. Namun situasi dan kondisi menjadi berbeda dengan apa yang mungkin kita harapkan sebelumnya. Pertanyaannya yaitu, bapak saudara, bagaimana kita menyingkapi dengan keadaan situasi hidup yang demikian? Ingatlah, Tuhan, Dialah penjaga hidup kita. Seperti yang diajarkan di dalam Mazmur 121 ini. Di dalam Mazmur ini kita belajar pertama bahwa Tuhan aktif menjaga umatnya. Tuhan aktif menjaga umatnya. Ketika pemazmur menanyakan dari manakah akan datang pertolongan baginya, dia mempunyai satu jawaban yang pasti. Pertolongannya itu bukan datang daripada ilah-ilah yang dikonotasikan dengan gunung-gunung pada waktu itu. Dia penuh keyakinan, dia berkata bahwa pertolongan itu dari Tuhan pencipta alam semesta ini. Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Penyebutan Tuhan pencipta langit dan bumi tentunya ini menyatakan tentang kemahakuasaan Allah terhadap kehidupan ini. Tentu hal ini mengingatkan kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini dan kehidupannya. Itu menyatakan tentang bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Lebih besar di atas segala kesulitan hidup yang sedang kita hadapi. Allah kita besar daripada gunung-gunung pencobaan dalam hidup kita saat ini. Namun perhatikan saudara, bagaimana ungkapan pemazmur ini? Dia bukan hanya menyatakan bahwa Tuhan itu maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Tetapi dia nyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang aktif. Tuhan yang aktif menjaga kehidupan umatnya. Sungguh, dialah Allah yang patut diandalkan untuk memberikan pertolongan bagi setiap kesulitan hidup yang kita hadapi. Dalam studi kata Mazmur 121 ini, pada ayat 3 dan 8, kita akan menemukan bagaimana pemazmur 5 kali memakai kata kerja aktif, menjaga, yang dikenakan pada Tuhan. Pertama kita lihat di ayat 3, pemazmur mengatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Terjemahan yang tepat sebenarnya adalah, yang menjagamu tidak akan terlelap. Yang menjagamu tidak akan terlelap. Demikian juga di ayat 4, istilah penjaga Israel sebenarnya dapat diterjemahkan ialah dengan yang menjaga Israel. Yang menjaga Israel. Kemudian ayat 7 dan 8 mencatatkan 3 kali kata menjaga. Tuhan akan menjaga engkau, Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tentunya dalam hal ini pemazmur tidak sembarangan saudara memilih kata yang dipakainya untuk menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang aktif, yang selalu aktif menjaga kehidupan umatnya. Allah yang tidak pernah pasif atau berdiam diri, tetapi aktif menjaga kehidupan umatnya. Tuhan yang tetap aktif bekerja meskipun seolah-olah dia kelihatan pasif dan berdiam diri bagi kita. Mungkin kita ada yang sudah bertanya, melihat dan merasakan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Kita bertanya, mengapa
Tuhan tidak memberikan pertolongan secepat mungkin supaya pulih dari wabah penyakit ini? Mengapa seakan-akan Tuhan itu terkesan diam saja, membiarkan ribuan orang meninggal di tengah wabah corona ini? Dan mungkin kita juga bertanya, mungkin Tuhan terkesan membisu dari segala seruan doa umat percaya. Banyak lagi pertanyaan yang mungkin muncul yang kita lontarkan kepada Tuhan. Namun seakan-akan Tuhan itu diam begitu saja. Daud juga pernah merasakan diamnya Allah dalam hidupnya. Sampai-sampai ia meratap kepada Allah. Dia berkata, "Ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Mazmur 63, bagi saudara bisa menemukan itu. Maka di tengah kesusahannya Ayub pun pernah tidak dapat melihat kehadiran Allah di dalam hidupnya. Dalam duka citanya dia mengeluh. Ayub berkata, "Sesungguhnya ketika aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia." Ayub pernah berkata demikian. Bahkan Yesus Kristus pun mengalami ketidakhadiran Allah di dalam seruan Yesus. "Eloi, Eloi, lama sabatani." "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, Tuhan seakan-akan pasif, bukan? Kelihatan pasif, berdiam diri. Akan tetapi, saudara, di dalam hal ini Allah sebenarnya tidak tinggal diam. Dia sedang aktif mengerjakan keselamatan bagi kita, orang-orang yang berdosa. Ada seorang petapa yang sedang meditasi di dekat sebuah sumur. Dan sumur itu seringkali dipakai orang untuk beristirahat, untuk meminum air, mengambil air dari sumur itu dan meminumnya. Datanglah seorang ke sumur itu, menimba air dan meminumnya. Dan dia kejatuhan uang. Sekantong uang jatuh di pinggir sumur dan dia tidak mengetahuinya. Kemudian dia pergi. Kemudian datang orang kedua ke sumur itu dan meminum air di situ. Dan dia melihat ada uang, dia ambil dan dia pergi. Kemudian datanglah orang ketiga ke sumur itu dan menimba air dan meminumnya dan sedang beristirahat di situ. Ketika dia sedang beristirahat, saudara, datanglah orang yang pertama yang kehilangan uang itu. Dia tahu pasti jatuhnya dekat sumur itu. Kemudian dia datang, dia bertanya pada orang ketiga yang sedang duduk istirahat dan sambil minum di sumur itu. Saudara, dia bertanya, orang ketiga tidak mengakuinya. Kemudian terjadi perdebatan, pertengkaran, perselisihan, bahkan perkelahian, bahkan pembunuhan. Dan pembunuhan itu terjadi. Orang ketiga ini terbunuh karena peristiwa itu. Sang petapa ini berkata, "Tuhan, inilah yang sedang terjadi dalam dunia ini. Ada orang yang tak bersalah kehilangan uang begitu saja." Itu orang pertama. Ada orang yang tak bekerja apa-apa, tapi bisa mendapatkan uang yang bukan miliknya. Itu orang kedua. Dan orang yang tidak bersalah, tapi mati dengan sia-sia. Itu orang ketiga. Dan petapa ini berkata, "Celakanya, engkau hanya diam saja, tidak berbuat apa-apa." Saudara, apakah benar demikian? Karena peristiwa ini cukup heboh. Kemudian tertangkaplah orang pertama tadi. Selidik punya selidik. Ternyata orang pertama itu mengambil uang. Dia barusan merampok uang dari sebuah rumah. Jadi uang itu sebenarnya bukan miliknya. Dan orang kedua itu adalah anak daripada orang yang dirampoknya itu, yang membawa uang itu pergi. Dan orang yang ketiga itu ternyata ada seorang buronan, seorang penjahat besar yang sedang diburu. Saudara, apakah Tuhan itu diam? Apakah Tuhan itu pasif? Meskipun Tuhan ada saatnya kelihatan pasif, tapi sebenarnya dia aktif mengontrol semua yang terjadi dalam dunia ini. Kita selalu dapat mengandalkan pertolongan Tuhan, karena dia selalu aktif mengontrol kehidupan ini. Tuhan yang selalu aktif menjaga
dan memelihara kita. Yang kedua, dalam Mazmur ini kita belajar bahwa Tuhan menjaga dengan perlindungannya. Tuhan menjaga dengan perlindungannya. Pemazmur memakai doa ungkapan puitis untuk menggambarkan tentang perlindungan Allah bagi umat Israel. Pertama, pemazmur memakai satu ungkapan, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah di ayat 3. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kemudian yang kedua, pemazmur memakai ungkapan, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu di ayat yang kelima. Jelas pemazmur ini mengungkapkan bagaimana pertolongan dan perlindungan itu diberikan oleh Allah yang aktif menjaga kehidupan umatnya. Kita lihat yang pertama, ungkapan kaki goyah itu seringkali ditunjukkan bagi seseorang yang sudah mau menyerah. Mau menyerah dengan kondisi dan keadaan yang dihadapinya. Secara harafiah, ini juga menunjukkan satu perjalanan para peziarah yang sudah jauh perjalanannya, yang sukar, mungkin harus menemui jalan yang terjal, bebatuan, ada pendakian, ada banyaknya kelak-kelok, bukan jalanan datar yang mereka hadapi. Dan gambaran ini ada sebuah gambaran perjalanan yang tidak mudah, yang memungkinkan sekali seorang peziarah itu merasakan kakinya yang mulai goyah, menempuh perjalanan yang jauh dan sulit itu. Namun penghiburan itu diberitakan di dalam nyanyian ini bahwa Tuhan itu adalah sang penjaga dan sumber pertolongan hidupnya yang tidak membiarkan kakimu goyah begitu saja. Saudara ingat satu Mazmur 37 ayat 23-24 yang sering kita nyanyikan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, inilah gambaran kehidupan kita. Terkadang kita sudah mau jatuh dan tidak kuat lagi dengan persoalan-persoalan hidup yang sedang terjadi. Jika kita di tengah persoalan hidup ini berkata, Tuhan, aku merasa sudah tidak mampu lagi menanggung beban hidupku. Itu berarti kaki kita sudah goyah. Tetapi janganlah kita menyerah. Karena Tuhan adalah Tuhan yang peduli dengan kelemahan umatnya yang sedang kita hadapi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ia tidak akan membiarkan Anda dan saya menyerah dalam kondisi keadaan ini, saudara. Allah tidak memalingkan wajahnya di tengah kesulitan dan kesusahan hidup yang sedang melanda setiap kita. Kita lihat pemazmur mengatakan, dia menjaga nyawamu. Saudara, ini adalah hal yang esensi dalam hidup kita, bukan nyawa kita. Bukan menjaga apa yang kita miliki. Bukan menjaga apa yang kita sudah peroleh. Tapi pemazmur tahu bagaimana Tuhan itu menjaga dan perlindungannya. Dia menjaga nyawamu. Ia hadir dan selalu hadir menjadi penjaga hidup kita. Percayalah saudara, bagaimanapun situasi kondisi yang sedang terjadi saat ini, ia selalu ada memberikan perlindungan bagi kita dan tetap bersandar kepadanya. Yang kedua, pemazmur memakai satu istilah dalam konteks perang waktu itu untuk menyatakan perlindungan Tuhan bagi kehidupan umatnya. Pemazmur mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Apa maknanya Tuhan akan menjaga dan menaungi di sebelah kanan kita? Mengapa tidak dikatakan di sebelah kiri kita? Ada satu penafsiran yang baik tentang hal ini. Dikatakan bahwa kita perlu melihat konteks pemakaian perlengkapan perang pada zaman itu. Pada masa itu, prajurit yang pergi berperang, tangan kanannya itu memegang pedang. Dan tangan kirinya itu memegang tameng atau perisai sebagai alat pelindung diri. Jadi, tangan kirinya sudah terlindungi dengan perisai itu atau tameng itu, sedangkan tangan kanannya tidak terlindungi apa-apa. Sehingga mudah sekali kena serangan daripada musuh. Gambaran ini mau menjelaskan bahwa Tuhan kita itu melindungi kita. Terlebih terhadap bagian diri kita yang lemah. Tuhan melindungi kita di sebelah tangan kanannya. Yaitu bagian diri kita yang lemah. Kondisi yang kita hadapi sekarang, saudara, iman kita mudah sekali diperlemah oleh situasi dan kondisi yang memberikan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Segala sesuatu mungkin terasa sulit.
Dari aspek ekonomi, menurunnya jual beli. Betapa banyaknya kita mengalami hal itu. Keamanan diri, kita takut terjangkit virus itu. Maupun dalam keadaan rohani, kita mempertanyakan banyak persoalan, kesulitan iman ketika mengenal Tuhan. Kita tertati-tati berjalan dalam kondisi sulit seperti ini. Kaki yang sudah mulai goyah. Namun ingatlah penghiburan firman Tuhan, bahwa Allah, Dialah penjaga hidup kita. Allah yang melindungi kita ketika kita lemah. Yang menjadi pelindung bagi tangan kanan kita yang mudah sekali terkena serangan musuh. Apapun itu, berserahlah kepada Tuhan yang peduli dengan kelemahan kita. Dia akan mengubah kelemahan kita menjadi sesuatu yang indah bagi kemuliaan namanya. Oleh sebab itu, baik saudara, pandanglah Allah yang menjadi pelindung kita, yang menjadi penjaga hidup kita. Ada seorang misionaris di Korea. Pada waktu itu komunis telah membunuh 500 orang pendeta dan telah membakar 2.000 gereja. Banyak hamba-hamba Tuhan misionaris yang sudah pergi. Tinggallah seorang misionaris yang tetap bertahan untuk terus bersama dengan jemaat. Pada siang hari dia bersembunyi di gua. Pada malam hari dia baru keluar untuk pergi melayani jemaat. Pada suatu malam, baik saudara, terjadi satu badai salju yang besar. Ketika dia keluar, dia hampir tidak dapat menemukan jalan ke satu tempat. Dia pikir dia akan mati di tengah badai itu. Di dalam ketidaksanggupannya, dia berkata kepada Tuhan, "Aku tidak sanggup lagi Tuhan berbuat apa-apa selain berbaring di atas salju dan tidur. Datanglah dan selimutilah aku, lindungilah aku sepanjang malam ini." Tapi saudara tahu, ketika pagi harinya ia bangun, ia merasa begitu hangat dan enak. Ternyata apa? Ada macan besar di sampingnya. Dan dia berkata, macan besar itu seperti kucing yang manis baginya. Allah telah melindunginya di tengah ketidakberdayaannya. Saudara, bukan bagaimana cara Allah melindunginya, tapi kita harus belajar siapa Allah yang menjaga dan melindungi umatnya. Ketika kita bicara bagaimana cara, mungkin kita akan mendapatkan hal-hal yang fantastis, hal-hal yang bersifat mujizat, hal-hal yang ajaib. Itu tentang bagaimana cara Allah. Tapi kita harus mengenal siapa Allah yang melindungi kita. Itu menjadi satu pengharapan kita, yaitu Allah yang menjaga umatnya. Mazmur ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menjaga kita selama-lamanya. Tuhan menjaga kita selama-lamanya. Hal ini berbicara tentang kualitas daripada penjagaan Tuhan. Kualitas penjagaan Tuhan dalam kehidupan ini adalah kekal adanya. Selama-lamanya, kekal adanya. Tuhan menjaga kita bukan hanya saat ini. Dan juga bukan hanya masa yang akan datang. Tapi bahkan sampai selama-lamanya. Bukan hanya saat ini, bukan masa akan datang. Tapi sampai selama-lamanya. Kebenaran ini dapat kita lihat di dalam penggunaan kata kerja yang menunjukkan satu tensis yang sedang berlangsung dan terus-menerus. Yang sedang berlangsung dan terus-menerus. Khususnya pada ayat 7 dan 8, kata kerja menjaga yang dipakai itu bersifat masa yang akan datang. Future tense. Seperti Tuhan yang menjaga engkau. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Bahkan pemasmur memberikan keterangan waktu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan kita bukan hanya menjaga kita saat ini. Tapi sampai selama-lamanya. Penggunaan ungkapan pemazmur mengenai kualitas penjagaan Tuhan adalah kekal. Itu juga terlihat bagaimana pemazmur menyebut Tuhan itu sebagai pribadi yang menjaga kita. Yang tidak akan tertidur, yang tidak akan terlelap. Dan bagian ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa ia menjaga kita terus-menerus, terus-menerus. Frasa ini bukankah mengingatkan kita tentang perkataan Nabi Elia. Nabi Elia pernah berkata kepada para nabi Baal. Para nabi yang telah lelah, menari, capek, lelah. Namun api juga belum turun dari langit. Dan Elia sempat mengejek nabi itu katanya. Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ini ejekan Nabi Elia kepada nabi-nabi Baal. Tapi Allah yang kita percaya, Allah yang dipercayai pemazmur jelas bukan yang demikian. Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap.
Demikian juga di ayat 6 dikatakan bahwa penjagaan Tuhan terhadap kita itu akan membuat matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Karena di dalam dunia kuno, orang-orang mempercayai matahari dan bulan itu menyebabkan berbagai penyakit dan bencana. Sekali pemazmur mengatakan, dia tidak akan menyakiti, matahari, bulan tidak akan menyakiti. Hal ini jangan kita pahami dengan literal, bahwa matahari tidak akan membuat kita apa-apa. Bukan demikian, Bapak Saudara. Namun ini mengajarkan bahwa Tuhan menjaga kita agar kita terluput dari mara bahaya yang berlangsung terus-menerus baik siang maupun malam. Sekali lagi ini bicara tentang kualitas penjagaan Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Ada satu kutipan penulis Ibrani dari Yosua dan dipakaikan kembali oleh penulis Ibrani. Dia katakan itu sebagai janji Allah. Dalam bahasa Yunani-nya kalimat itu berkata, ada 5 kata tidak sehingga dapat diterjemahkan demikian, Saudara. Aku tidak akan, tidak mungkin meninggalkanmu, juga tidak akan, tidak mungkin meninggalkanmu. 5 kali Allah menegaskan bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Dia menginginkan kita untuk memahami kebenaran ini tanpa ragu. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjaga kita untuk selama-lamanya. Detikcom menuliskan tentang seorang dalam kondisi koma selama 42 tahun. 42 tahun koma. Gadis ini bernama Edwarda Obara. Anak perempuan ini mulai sakit pada umurnya yang 16. Pada umur ke-16 dia sakit. Awalnya dia hanya sakit flu. Tapi semakin berkembang sakitnya kemudian dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanannya itu dia pernah berkata satu perkataan kepada ibunya. Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, janji engkau tidak akan pernah meninggalkanku." Ternyata itu adalah percakapan terakhirnya dengan sang ibu. Kemudian dia koma berkepanjangan sampai tahun ke-38. Tahun ke-38 ibunya meninggal pada umur 80 tahun. Sang ibu menjadi tua, meninggal terlebih dahulu, meninggalkan dia. Selama 38 tahun, ibunya selalu berada di sisinya. 24 jam, 7 hari seminggu, hanya tidur 90 menit sehari. Dia terus menjaga anaknya yang sedang koma selama 38 tahun. Dan anaknya masih koma. Dan anaknya meninggal 5 tahun kemudian menyusul ibunya di tahun 2012. Sehingga ada penulis buku ingin menuliskan kisah ini. Ya, katakan bahwa inilah janji seorang ibu. Dalam kehidupan ini, banyak orang yang dapat kita andalkan untuk melindungi kita, menjaga kita. Akan tetapi suatu hari, dia akan meninggalkan kita. Terbatas. Namun tidak demikianlah dengan janji penyertaan Tuhan bagi kita semua. Inilah penjagaan Tuhan bagi kita. Ia menjaga kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan Tuhan telah berjanji untuk menjaga hidup kita. Dia yang tidak pernah menjadi tua dan kemudian mati. Penjaga kita memang pernah mengalami kematian untuk menanggung dosa-dosa kita. Namun pada hari ketiga dia bangkit, hari ketiga dia bangkit kembali. Dan Kristus bangkit dari kematian adalah Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Inilah yang mengakibatkan kualitas penjagaannya itu selama-lamanya, kekal adanya. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Dia. Dialah Allah yang mengatasi segala Allah, yang memiliki kualitas sempurna untuk menjadi penjaga hidup kita. Pertanyaannya Bapak Saudara, apakah dalam pergumulan kita hari ini, khususnya kita menghadapi situasi kondisi saat ini, hal-hal apa yang membuat Anda merasa tidak aman di dalam perjalanan hidup ini? Percayakah Anda bahwa Allah sang penjaga hidup ini ada saat ini sampai selama-lamanya? Sudahkah kita menyerahkan segala kelemahan-kelemahan kita kepada Allah yang sanggup melindungi kita dari segala mara bahaya? Allah yang selalu aktif menjaga umatnya. Allah yang menjaga dengan perlindungannya. Allah yang menjaga kita untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.
Tuhan berkati apa yang sudah kami dengar tentang Engkau. Engkaulah yang menjaga hidup kami. Ketika kami bersandar kepada apa yang kami miliki, kepada orang-orang tertentu, tentunya itu adalah sementara dan terbatas. Tapi ketika kami melihat Engkau, biarlah kami selalu percaya, Engkaulah penjaga hidup kami. Di tengah situasi bagaimanapun yang terjadi saat ini, kami mau belajar untuk terus percaya pada Engkau. Kiranya kebenaran ini terus mengajarkan kami ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.